Oke, buat meeting, apa nih yang bisa kita diskusikan? Kamu ada pertanyaan apa di sesi general? Di sesi general, Pak, saya mau tanya, kalau misalkan sekarang-sekarang itu kan loker itu kebanyakan menyantumkan minimal pengalaman ya, Pak. Mm-mm. Lah untuk fresh graduate itu peluangnya bagaimana ya, Pak, dan gimana cara mensiasatinya sebenarnya? Oke, ada ini pertanyaan ini menarik banget ya buat meeting ya. Khususnya pertanyaan ini termasuk pertanyaan yang ditanyakan sama semua fresh graduate gitu. Seolah-olah tuh semua lowongan pekerjaan tuh butuh butuh pengalaman gitu ya. Kok susah sih gitu? Aku jawab dulu ya. Lowongan pekerjaan itu sebenarnya distribusinya itu memang ada komposisinya. Tapi kamu mau nyari loker tanpa pengalaman, ada pengalaman gitu, ada. Loker generalis, loker di generalis tuh yang banyak jurusan bisa masuk, atau loker spesialis, loker dengan jurusan tertentu atau keahlian tertentu doang yang bisa masuk, ada. Loker dengan tingkat pendidikan tertentu, ada, kayak gitu. Jadi sebenarnya ada semua. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kalau misalkan kamu merasa bahwa sekarang kan loker-loker kan mencari gitu ya, mencari yang punya pengalaman gitu. Lalu apa yang harus dilakukan? Nah, jelas di sini berarti ada yang salah nih. Kalau akhirnya yang kamu temukan itu yang ada minimum minimum kayak tadi. Yang harus dilakukan apa? Satu, cari semua loker yang tidak mensyaratkan minimum pengalaman. Kalau kamu nyari di satu tempat, cari di tempat lain. Dalam arti channelmu dalam menemukan loker. Misalkan, kamu sejauh ini cuma pakai website-website perusahaan misalkan. Coba cari di LinkedIn, coba cari di Jobstreet, coba cari di Glints kayak gitu. Itu biasanya akan lebih luas gitu. Banyak kok informasi-informasi yang bisa difilter menggunakan menu filtering dari masing-masing platform tadi gitu. Itu pasti ada. Aku tiap hari nyari locker, aku tiap hari nge-share locker di grup ya. Ya mungkin kamu mungkin aku nggak tahu ya, mungkin udah agak lama atau masih baru di grup ya. Itu ada semua gitu locker-locker kayak gitu. Memang jumlah yang kadang di waktu tertentu jumlah locker yang butuh pengalaman minimum itu lebih banyak. Tapi yang nomor satu adalah coba kamu variasi dari sisi platform yang kamu gunakan untuk ngirim lamaran gitu. Tapi jangan sampai hari ini kamu buka LinkedIn, Glints, website. Besok LinkedIn doang, besok website doang, yang kayak gitu. Tiap hari itu dibuka semua. Karena nomor satu tadi variasi dari platformnya, yang nomor dua adalah variasi dari waktunya. Waktu tuh kayak gini, mungkin kamu masih belum paham kapan suatu perusahaan itu akan merekrut seorang lulusan baru kayak gitu. Oke. Nah, karena aku juga nggak tahu juga gitu kan, itu terserah perusahaannya. Ngerekrut kan berarti ada kebutuhan kan. Nah, karena kita sebagai outsider gitu, sebagai orang luar yang nggak tahu kapan perusahaan butuh orang, maka kita harus rutin setiap hari, weekend, weekdays, pagi, siang, sore, malam, nyesuaiin jadwalmu kayak gitu. Walaupun nanti ada strategi ngirim lamaran cuma di jam kerja, hari kerja silahkan. Tapi ngirim lamaran kapanpun boleh gitu, tergantung platformnya tadi kayak gitu. Jangan sampai ada momen di mana kamu kosong, padahal di hari itu ada kemungkinan loker yang bisa kamu coba ada banyak gitu ya. Jadi kuncinya yang pertama tadi variasi dari channelnya, yang kedua adalah variasi dari waktunya gitu. Jadi waktunya tuh tiap hari kayak gitu. Buat apa? Satu, coba cari loker yang sama sekali tidak mensyaratkan pengalaman. Yang nomor dua, cari loker yang mensyaratkan pengalaman dan enggak. Nah, lucu ya. Yang tadi itu kan mensyaratkan tidak mensyaratkan. Yang kedua, cari loker yang mensyaratkan tapi yang level-level pengalaman sedikit gitu ya. Jadi mensyaratkan dan enggak, maksudnya contohnya gini. Nanti kamu ada kalimat-kalimat di loker tuh dibutuhkan minimum pengalaman 1 tahun, koma fresh graduate dipersilahkan melamar kayak gitu. Jadi itu ada yang pengalaman dan non pengalaman jadi satu. Itu juga diincar yang kayak gitu kayak gitu. Ada loker yang tulisnya langsung fresh graduate gitu. Loker fresh graduate itu macam-macam. Ada loker yang kita bisa main variasi macam-macam tadi ya. Satu, variasi channelnya, dua, variasi waktunya, tiga, variasi tipe kerjanya. Dalam arti kamu kalau ada loker yang kontrak kerja, ambil aja. Ada internship, ambil aja. Internship kamu bagus, kamu langsung naik tingkat loh kayak gitu. Maksudku kayak gitu. Misalkan apalagi kamu fresh graduate dengan minim pengalaman. Nah, di magang itulah momen kamu unjuk gigi. Dalam periode terbatas kamu belajar banyak hal. Kalau perusahaan cocok, nanti akan dinaikin gitu kan ya. Gitu. Langsung udah
langsung kontrak di sini gitu. Ini udah success story banyak orang banget gitu. Itu dari variasi jenis kerjaannya. Bisa juga yang sifatnya mungkin sejauh ini kamu ngincar yang WFO. Coba cari yang remote kayak gitu. Banyak kok kerjaan remote 2 digit kayak gitu. Kalau nggak tahu nanya gitu. Itu banyak gitu. Itu silahkan dicoba juga gitu. Itu bener-bener tidak mensyaratkan. Jadi gini, biasanya kalau remote itu tidak mensyaratkan tingkat pendidikan tertentu, tapi mahir sesuatu gitu. Dimana kemahiran ini bisa kamu pelajari secara otodidak atau kamu ikut pendidikan non formal pelatihan ini itu. Itu patut dicoba juga kayak gitu. Atau mungkin variasi dari apa? Variasi dari lokasi. Jangan-jangan kamu nyari lokasi cuma di area sini. Coba areanya diperluas dan lain-lain gitu. Masih ada variasi-variasi semacam tadi yang bisa kamu gunakan untuk apa? Oh ya, aku ulang lagi. Semua jenis variasi tadi digunakan paling atas adalah cari loker yang tidak mensyaratkan pengalaman. Kalau habis, level bawahnya. Cari loker yang mensyaratkan pengalaman tapi nggak banyak gitu ya. Pengalaman ya level awal atau tidak. Yang kayak tadi ya, minimum sekian tapi first graduate dipersilahkan melamar. Ini yang sifatnya sedikit longgar gitu. Atau di situ kamu juga berhak mencoba ngirim lamaran yang pengalaman kerjanya tuh kamu nggak masuk tapi mendekati. Contoh, minimum pengalaman 1 tahun. Kayak gitu. Nah, kamu nggak ada pengalaman selama 1 tahun tadi. Kamu ada pengalaman hanya magang. Kamu pernah magang 2 kali misalkan. Magang magang kamu misalkan yang satu 6 bulan, yang satu 3 bulan. Nah, kamu kan masih 9 bulan nih pengalamannya, tapi dia butuh minimal setahun. Nah, itu silahkan dicoba nggak apa-apa. Dengan tetap ya mengirimkan CV tadi kayak gitu. Nah, ini ibaratnya masih layak dicoba. Bahkan beberapa pengalaman pekerjaan untuk yang levelnya itu 2 tahun itu sama fresh grade aja masih kadang disandingkan gitu. Pengalaman minimum 2 tahun, fresh graduate dipersilakan melamar. Aku pernah baca lumayan sering ya itu. Gitu. Jadi coba-coba hal-hal yang semacam ini. Nah, aku nggak tahu nih sejauh ini gimana cara kamu dalam mencari kerja gitu. Karena kalau misalkan akhirnya kamu merasa bahwa kayaknya nggak bisa, nggak ini mungkin ibaratnya tuh kamu nyari nyari apa ya misalkan ya cari ikan tapi di mamang-mamang di pengkolan gitu yang belanja gitu. Barangkali sesekali kamu cobalah ke minimarket atau mungkin langsung ke pasar ikannya gitu. Nah, ini coba dicek dulu. Nah, aku coba nanya sama Witing, kamu nyari loker udah tiap hari belum? Tiap hari sih, Pak. Oke, tiap hari di platform mana aja, pakai channel apa aja nyari lokernya? Kalau setiap harinya itu kadang yang dibuka satu, kadang dua, emang nggak continue dibuka semua kayak yang tadi Bapak omongkan kan. Biasanya sih saya di Jobstreet, terus Kita Lulus, terus LinkedIn juga termasuk. Udah sih paling itu sama Telegram, Telegram dari Disna Kerja. Terus kemarin-kemarin baru gabung di grup Bapak, saya ambil dari situ juga. Nah, itu ya. Sumber kamu kan ada 5 nih. Maksudku tiap hari Mm-mm. tuh buka lima-limanya gitu. Takutnya tuh nanti ada yang pas nggak kamu buka loker yang cocok muncul. Begitu kamu buka loker yang cocok udah tenggelam, kita udah mager tuh buat ngebaca. Kadang udah langsung clear chat atau ya udah kelewat aja gitu. Nah, itu yang jangan sampai kejadian. Sesibuk apapun kamu loh, ini aku menyampaikan ini misalkan ke teman-teman yang sekarang masih existing kerja gitu ya, pengen pindah kerja itu juga sama gitu. Luangkanlah waktu buat misalkan sebelum tidur atau apa udah pulang kerja gitu kan sambil istirahat, sambil cari misalkan kamu bener-bener berniat untuk pindah kerja. Karena takutnya ada yang sesuai. Tapi Sabtu Minggu boleh nggak? Ya boleh aja gitu. Nanti kamu main LinkedIn aja. Nanti kamu akan paham banyak banget rekruter nge-share loker di hari Sabtu atau Minggu gitu gitu. Itulah kenapa Sabtu Minggu aku juga masih bisa lancar ngirim loker karena banyak teman-teman rekruter yang nge-share ibaratnya di LinkedIn pun juga ada gitu. Nah, tadi bagusnya adalah sumber lokermu tuh tadi ya. Coba aku ulang ya. Telegram, Jobstreet, LinkedIn, kemudian kita lulus sama WA aku gitu ya. Grup. Dari 5 ini, katakanlah ini masing-masing ada kamu sehari kirim lamaran total berapa dalam waktu 24 jam kamu lagi free gitu. Kamu bisa ngirim berapa banyak per hari? Paling banyak pernah saya kirim itu 7. 7. Rata-rata berapa per Rata-rata harinya? biasa ngirim 4 sampai masih Oke, 4 Kak. sampai 5 loker. Oke, kamu nyari loker yang sesuai dengan jurusanmu doang atau yang di luar jurusanmu juga?
pertama yang sesuai, ada yang nggak sesuai tapi masih bisa saya masukin karena pengalaman organisasi mungkin seperti itu sih Pak. Terus abis itu kalau oke itu ya dari sisi situ. Terus dari lokasi ada batasan lokasi nggak? Misalkan kayak aku cuma pengen nyari loker di sekitar sini, misalkan gitu. Ada nggak? Iya, saya ngebatasin lokasi Jabodetabek dan Jawa Tengah. Jabodetabek dan Jawa Tengah ya. Oke. Biasanya loker-loker yang sesuai dengan kamu yang ada di Jawa Tengah tuh ketemu di mana? Dari si 5 sumbermu tadi. Kalau Jawa Tengah tuh agak sulit ya Pak. Di job street juga sulit banget. Yang hampir yang saya kirim itu ya 80%-nya saya kirim yang Jabodetabek sih Pak. Yang Jawa Tengah paling nemu kayak dosen ngirim rekomendasi ini ada loker di sini paling seperti itu sih Pak. Oke, nanti di sesi detail aku jelasin kayak gimana ya gitu. Jadi loker daerah tertentu tuh cara nyarinya tertentu tuh. Aku bahas Jawa Tengah sama Jawa Timur aja bisa beda tuh. Ada sebelahan. Jawa Tengah sama Jawa Barat juga beda kayak gitu. Jawa Barat sama Banten juga bisa beda. Jawa Barat sama Jakarta mirip gitu. Jadi Jawa Tengah tuh memang ada caranya sendiri gitu. Walaupun tadi ya, kamu cari di LinkedIn gitu. LinkedIn itu jadi gini. Ini sekedar gambaran ya. Menurut ini berdasarkan data yang lewat akunku ya bahwa menurutku banget ya, bener-bener menurutku banget ini. eh Loker Jabodetabek itu se- yang di LinkedIn hariannya itu sekitar 10 kali lipat Jateng eh bukan 10 kali lipat, 5 kali lipat Jateng plus Jatim. Jadi loker di Jateng sama Jatim digabung tuh jadi loker Jabodetabek. Kali 5 gitu. Banyak banget Jabodetabek, beneran. Ini berdasarkan ya subjektif banget ya di aku ya gitu. Tapi berdasarkan yang aku peroleh, terus yang udah aku validasi dalam arti lokernya tuh asli bukan palsu, kemudian lokernya masih valid, masih berlaku gitu. Itu loker Jawa Tengah plus Jawa Timur dikali 5 baru setara sama Jabodetabek. Jadi kalau misalkan tadi kamu Jabodetabek kamu 80%, Jawa Tengah 20%, ini 1 banding 4. Ini lebih ya wajar gitu karena ibaratnya masih sejalan gitu loh, paham nggak? Kayak gitu. Jadi itu masih 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 ya masih wajar-wajar aja lah gitu. Nah, ini dan ini presentasinya lebih gede gitu. Nah, sekarang nanti di sesi detail aku jelasin harus gimana. Tapi yang kamu lakukan tadi gitu, aku sebagai gambaran aja karena mungkin kamu masih baru di grup loker. Teman-teman di grup itu sehari rata-rata 20 sampai 30 lamaran. Baik sesuai jurusan atau enggak. Aku ngomong rata-rata. Jadi ada yang lebih rendah, banyak yang lebih tinggi. Ada beberapa orang yang aku sampai bilang gila banget gitu. Itu sehari bisa sampai di atas 100 lamaran gitu. Dan itu bukan asal ya, bukan asal kirim. Itu bener-bener baca, udah ada caranya. Ya, cara detailnya gak aku jelasin. Tapi sebagai gambaran tuh gini loh. Kamu kan tadi ada 5 sumber tuh gitu. Misalkan sumbernya itu yang pertama tuh tadi ya, ini A B C D E gitu. Kamu iseng aja kalau Ya. memang lagi free gitu ya. Statusmu masih free, nggak ada kesibukan apa-apa gitu. Coba kamu hitung per hari waktu kosongmu tuh berapa lama. Waktu kosong tuh gini. Jadi ini kamu buat time management biasa sih. Waktumu 24 jam. Enak nih aku pegangan ini nih. Waktumu 24 jam. Dikurangi waktu tidurmu berapa jam. Habis itu dikurangin mungkin kamu tinggal sama saudara atau tinggal sama keluarga gitu kan. Dikurangi waktu ngurusin keluarga, bantu-bantu orang tua dan lain-lain berapa jam. Terus kurangin waktu kamu udah ada kesibukan apa. Kurangin waktu isoma. Kurangin waktu me time, kamu jalan-jalan dan lain-lain. Kena macet dan teman-temannya kayak gitu. Itu berapa lama. Sehingga kamu akan tahu dan harus tahu sehari itu aku tuh punya waktu kosong yang bisa digunakan untuk melakukan hal produktif tanpa mengganggu jadwalku yang udah ada itu berapa jam gitu. Dan ini masing-masing orang beda gitu. Oke, ada yang oh waktuku 5 jam Kak, waktuku cuma 2 jam. Terserah. Kamu harus bisa nyebut angka itu. Oke, harusnya seorang job seeker yang tidak lagi sibuk-sibuk amat, waktu kosongnya harusnya banyak. Harusnya. Kalau memang ya nggak ada kesibukan lain. Misalkan kalau kamu sekarang lagi ikut bootcamp, lagi ikut belajar ini tuh ya beda gitu. Ada bisnis ini tuh ya beda. Tapi benar-benar kalau fresh grad
belum ada pengalaman dan masih nunggu, harusnya waktunya banyak. Nah, waktu yang banyak ini silahkan kamu manage. Misalkan, aku sehari itu waktu kosong tuh 4 jam gitu. Nah, waktu 4 jam ini silahkan kamu bagi jadi dua. Terserah ya, mau 50-50, mau 3 jam 1 jam, gitu. Mau 3,5 jam setengah jam, terserah. Pokoknya waktu produktifmu ini silahkan dibagi dua. Satu porsi untuk melamar kerja, satu porsi untuk pengembangan diri dan branding. Pengembangan diri itu kayak mempelajari hal yang kamu belum tahu, tapi relevan dengan loker-loker yang ingin kamu lamar gitu. Oh, loker-loker ini tuh membutuhkan aku tuh paham ini, tapi aku baru dengar soal itu. Jadi kamu luangin tuh buat belajar gitu. Terus atau untuk melatih yang kamu masih belum terlatih. Aku daftar jadi customer service, aku daftar jadi ini, tapi aku ngetik 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 biasa aja kecepatanku masih rendah. Aku mau buat latihan gitu. Jadi yang belum tahu dipelajari, yang udah tahu dilatih biar mahir gitu. Nah, itu harus dialokasikan. Jangan sampai kamu jadi job seeker, sehari sibuk lamar kerja terus gitu. Atau sehari ikut webinar terus belajar ini itu tapi nggak ngelamar kerja. Atau malah nggak dua-duanya gitu. Lagi mau belajar ada gangguan tuh, jalan yuk, ada gangguan, itu bagus yuk, wah terus gitu. Nggak kelar-kelar tuh nanti kayak gitu. Karena kita butuh konsistensi. Nah, kenapa kok tadi aku bilang bahwa bikin time management dulu? Karena ini kan kamu mau ada kegiatan rutin nih gitu kan. Gitu. Bahwa aku harus rutin untuk apa? Lamar kerja tiap hari gitu. Ya sama lah statusnya. Kalau kamu aus minum, kalau ngantuk tidur, kalau lapar makan. Nah, kalau job seeker ya nyari kerja gitu. Gitu. Itu secara simpelnya tuh kayak gitu pergerakannya. Jadi dengan tadi kamu bisa menyebut, oh ternyata alokasi waktuku buat yang kosong tuh 6 jam. 6 jam, 2 jam buat belajar sama branding deh. 4 jam buat nyari kerja gitu. Dan 4 jam ini nggak harus gabung jadi satu ya. Misalkan kayak dari jam 6 sore sampai jam 10. No. Mungkin sejam di pagi, sejam di siang, sejam di sore, sejam di malam nggak masalah. Tapi kamu harus tahu bahwa aku tuh ada waktu kosong untuk lamar kerja, aku alokasiin sekian. Dan itu konsisten kamu di situ. Hanya boleh terganggu misalkan untuk hal-hal yang urgent. Hal yang nggak bisa ditebak kayak gitu. Ya, itu dipersilahkan gitu. Tapi kamu kayak gitu. Nah, misalkan, oh aku ada waktu kosong 4 jam. Aku punya berapa sumber loker tadi gitu. Misalkan LinkedIn, Jobstreet, Kita Lulus, WA, Telegram gitu kan, Glints. Terus apalagi misalkan dosen gitu. Terus habis itu grup apalagi grup angkatan 8. Waktuku 4 jam buat nyari kerja ada 8 channel. Ya udah setengah jam gitu. Setengah jam kamu cuma buka LinkedIn aja buat nyari loker. Dah, kelar, habis. Oke, tutup. Setengah jam berikutnya buka Jobstreet. Tutup. Setengah jam berikutnya buka Kita Lulus. Tutup. Setengah jam buka ini. Terus gitu. Nanti kalau udah habis, ternyata kok masih ada waktu kosong yang lain gitu. Jadi kayak hari ini aku bantu-bantu beres-beres rumah tidak sesibuk itu. Oh, aku hari ini bisa tidur jam 9 nih, belum ngantuk nih. Ini mata masih melek nih sampai jam 11. Ada 2 jam nih. Kayak gitu. Ya udah 2 jam buat apa? Apply lagi. Buat apa? Semua kan udah dicoba. Balik ke awal gitu. Jadi kalau semua udah balik lagi awal tadi apa? Oh, LinkedIn. Ya udah LinkedIn aku buka lagi. Barangkali waktu aku sibuk buka channel yang lain di LinkedIn muncul loker baru gitu. Nah, ini yang harus kamu lakukan. Itulah kenapa teman-teman bisa ngirim lamaran banyak. Sekarang sama kayak kamu deh. Kalau sumbernya sama kayak kamu ada 5 gitu. Kalau masing-masing tuh WA 2, Telegram 2, 2, 2, 2, udah 10 loker loh. Ya kan? Nah, sekarang kamu 7. Sumbermu 5, ya kan? 7. Dapatnya 7. 4 sampai 7. Kan ibaratnya 4 sampai 7 katakanlah rata-ratanya 4 tambah 7 bagi 2, 5,5. Katanya 6. Kan kayak cuma satu gitu kan. Kan nggak make sense. Masa ya job street seluas itu, lokernya sebanyak itu, kliennya 300.000 perusahaan lebih. Masa kamu cuma yang cocok dalam waktu sehari buat kamu cuma satu? Paham nggak? Kan nggak masuk akal gitu. Ini aku ngomongin yang ini dulu ya. Terus LinkedIn. Buset, LinkedIn nggak cuma loker. Recruiter ada di LinkedIn, user ada di LinkedIn. Masa iya LinkedIn yang seluas itu kamu cuma dapat satu gitu, ya kan? Nah, ini coba dengan logika-logika tadi. Kenapa? Barangkali kamu cara main LinkedIn-nya tuh masih belum optimal gitu. Contoh, jangan-jangan profilku masih belum lengkap. Jangan-jangan profilku lengkap tapi koneksiku dikit. Jangan-jangan profilku lengkap
koneksiku banyak, tapi aku nggak pernah ajak ngobrol. Jangan-jangan aku ajak ngobrol cuma buat say hello doang atau komen interested, aku nggak pernah bikin postingan, aku nggak pernah berani DM recruiter buat nanya gitu. Nah, hal semacam itu loh gitu. Kamu harus bisa menanamkan kalau di mataku ngelihat alamat email, aku harus ambil tindakan. Kalau ada postingan di LinkedIn, entah itu gambar, entah itu keluar di feed gitu sebagai artikel gitu ya, artikel loker gitu ya, atau di menu job, begitu aku lihat email, aku akan lakukan tindakan. Aku tidak akan membiarkan email yang nongol nggak aku follow up. Kalau ada postingan loker, kan di dalamnya ada email misalkan ya. Kalau lokernya sesuai, apply gitu. Kirim lamaran, judulnya ya job application gitu. Muncul loker, ada alamat email. Lokernya nggak sesuai dengan yang kamu lamar. Tapi kamu tahu perusahaan ini sesuai dengan bidang kamu gitu. Jadi ini aku tadi ke elektro nih, misalkan ini PLN. Nah, PLN kan biasanya ngerekrut elektro ya. Ini yang dibuka bukan elektro. Tapi aku tahu jurusan di elektro tuh bisa ke PLN. Nah, ada email. Kalau sesuai dengan bid tadi ya, sesuai dengan kualifikasi lokernya sesuai, kirim lamaran. Kalau nggak sesuai, kirim email permohonan informasi gitu. Jadi di situ kamu nanya gitu. Perkenalkan nama saya ini gitu. Saya merupakan lulusan ini gitu. Beberapa waktu yang lalu saya melihat informasi lowongan pekerjaan yang diposting melalui official LinkedIn perusahaan dalam ini untuk posisi ini gitu. Saya ingin menanyakan, apakah ada posisi lain yang sedang dibuka untuk ini yang sesuai dengan kualifikasi saya gitu. Boleh kamu nanya gitu? Kirim aja, kan nanya. Kata siapa nggak boleh nanya lewat email? Kirim aja kayak gitu. Dengan kamu punya mental kayak gitu, kamu nggak bakalan tuh yang namanya membiarkan email udah nongol, udah ketangkep, ke capture di mata. Kamu skip, nggak ada gitu. Nah, ini adalah cara main teman-teman yang bisa wah, luar biasa banget gitu. Gitu. Karena dengan nanya akhirnya LinkedIn-mu mungkin di-review, kamu disuruh ngirimin CV, dicuekin. Ya nggak masalah dicuekin. Berapa banyak sih perusahaan? Banyak banget perusahaan. Mendingan kamu ngirim tapi dicuekin, kan sifatnya nanya ya, bukan spam ya gitu, personalize kan gitu, daripada perusahaan banyak yang butuh orang kayak kamu banyak tapi perusahaan nggak tahu ada orang sehebat kamu gitu. Mendingan kan kamu yang ya kan sama ya, kamu nyari perusahaan, perusahaan nyari orang kayak kamu misalkan. Tapi takutnya tuh kalau ngirim lamaran tadi ya, jumlah platformnya banyak, rata-rata cuma 5 sampai 6 tadi, misalkan 4 sampai 7 kan segitu ya, 5 sampai 6. Akhirnya jadi kayak oke, kalau sebulan tuh berarti 5 kali 30, 150. Teman-teman di grup locker tuh 150 tuh bisa kayak 5 sampai 8 hari Sehari. doang gitu. Gitu. Jadi yang kamu lakukan masih terus kalau misalkan tiba-tiba kamu bilang susah nyari locker gitu. Enggak sih, aku belum percaya itu. Kecuali kamu udah banyak kayak tadi, mungkin dari sesi detail kita bisa cek. Banyak teman-teman yang ngerasa kayak gitu. Kak, aku udah ngirim ratusan lamaran tapi nggak bisa gini. Oh ya, 100 lamaran. Sejak kapan? Sejak aku wisuda, Kak. Bahkan sebelum aku wisuda dan lain-lain. Oh ya, kapan itu? Sekian. Berapa? 100? 200? Ya, 200 adalah, Kak, gitu. Berapa? 4 bulan. Ya udah bagi aja itu. 200 bagi 4 bulan. Berarti sebulan 50. Gitu. Sebulan 30 hari gitu. Pengen aja 50 bagi 30. Itu nggak dua-dua amat tuh sehari tuh. Kayak gitu. Jadi per day, ya sekarang kan kalau dipikir jadi nggak masuk akal. Waktumu 24 jam, masa sehari cuma dua? Gitu, ya kan? Itu udah nggak masuk akal loh gitu. Terus habis itu platformmu kamu punya ini nggak, punya ini nggak, punya ini, punya ya apalagi tadi platformnya banyak, sehari cuma dua, atau nggak masuk akal. Berarti ada hari di mana ada locker, ada job portal misalkan yang semua locker yang di share di hari itu nggak ada yang bisa kamu coba, tambah nggak masuk akal kan gitu loh. Nah ini loh hal-hal yang semacam ini. Jadi kalau kamu nyari kerja jangan sekedar udah di sana udah nggak ada, dalemin lagi gitu. Barangkali cara mainmu masih kurang dalam. Kau buka job street, kok nggak ada sih? Evaluasi lagi apa yang kurang di job streetmu gitu. Harus apa gitu. Mungkin nonton konten di mana, baca artikel di mana, biar job streetmu lebih tajam kayak gitu. LinkedIn juga demikian gitu.
Kamu harus ngapain nih di LinkedIn, harus ngapain di sini, harus ngapain di sini, gitu. Biar apa? Biar akhirnya kamu punya punya journey-nya, gitu ya, Witing ya, gitu. Kamu punya journey-nya bahwa oh yang aku harus lakukan tuh ini, yang harus lakukan tuh itu, gitu. Paham ya di sini ya? Sampai di sini cukup jelaskah? Jelas-jelas, Pak. Oke, semoga cukup jelas ya penjelasannya barusan ya, gitu. Apa yang harus dilakukan? Oke, ada pertanyaan apa lagi nih di 10 menit terakhir? Ya, kamu mau nanya soal apa yang kamu masih bingung yang sifatnya general, berdasarkan Oke, pengalaman kamu nyari kerja sejauh ini. oke, Pak, saya tadi tertarik sama waktu pengiriman lamaran. Nah, saat kita ngirim itu kan biasanya saya terpacu pada jam kerja ya, Pak. Di weekdays berarti, bukan di weekend. Karena menurut pandangan saya, peluang dilihat oleh rekruter itu hanya di waktu tersebut. Tapi tadi Bapak menyampaikan bahwa bisa ngirim pas weekend gitu kan. Nah, itu peluangnya emang ada atau bagaimana pandangan Bapak? Mungkin Pak, dari pandangan Bapak saya juga eh, bisa lebih belajar lagi nih. Oh, ternyata bisa kok ngirim loker di jam-jam di luar jam kantor gitu. Oke, aku jawab dulu ya. Sebenarnya konten ini di channel YouTube-ku udah ada, nanti silahkan ditonton lagi, nggak apa-apa. Nanti aku kasih linknya. Tapi ini buat pelengkap barangkali di sana aku ada yang kelewat gitu ya. Ngirim lamaran di jam kerja, hari kerja itu merupakan strategi gitu. Strategi untuk mengirimkan lamaran biar apa? Ya benar, hari kerja jam kerja itu memang biasanya rekruter yang memang lagi kerja. Salah satu kerjaannya ya tadi menyortir dokumen-dokumen yang masuk kayak gitu. Oke, itu merupakan strategi, betul. Oke. Nah, kita balik lagi. Strategi ini akan efektif pada saat apa? Pada saat kamu ngirim lamarannya via email atau via WA yang langsung, pokoknya yang langsung aja ke rekruternya gitu. Jadi aku nggak tahu tadi pandangan kamu dasarnya dari mana, tapi itu benar, tapi aku nggak tahu ya. Nanti mungkin bisa jelasin. Akhirnya kamu ada pemikiran bahwa ngirim lamaran hanya jam kerja gini, itu dasarnya dari mana? Itu benar, teman aku jelasin dulu tadi ya. Bahwa itu adalah strategi agar dibaca oleh rekruter dan itu melalui channel, melalui jalan, lewat jalur di mana itu langsung diterima sama rekruternya. Biasanya email gitu. Oke. Tapi aku ingetin lagi, loker itu tidak hanya di-share ya dan bisa di-follow up via email. Oke. Ada loker yang lewat job portal, ada loker lewat LinkedIn, ada loker yang sifatnya remote, ada loker yang ibaratnya di belahan dunia lain gitu, belahan bumi yang lain maksudnya gitu. Kita malam sono siang kayak gitu dan lain-lain gitu. Oke, ada loker yang sifatnya shifting gitu dan lain-lain. Nah, jadi apa? Kalau kamu ngirimkan lamaran cuma di hari kerja dan jam kerja aja boleh nggak? Boleh. Tapi kalau cuma itu yang dilakukan, kamu akan rugi. Kalimat utuhnya tuh gini, mengirimkan lamaran kapanpun itu baik, tapi di jam kerja lebih baik. Aku ulang ya. Mengirimkan lamaran kapanpun itu baik, tapi di jam kerja lebih baik. Yang artinya bukan ngirim lamaran cuma di jam kerja dan hari kerja aja, gitu. Ngirim lamaran itu kalau di hari kerja dan jam kerja intensitasnya yang tinggi. Sekarang balik lagi, kamu kalau ngirim lamaran di hari kerja jam kerja cuma 5, ini kan intensitas rendah, gitu. Jam kerja tuh pagi sampai sore jam berapa sih? Berapa jam sih? 8 jam. Waktumu 24 jam. 8 jam itu cuma sepertiga dari waktu di hari kamu. Kan sayang banget gak sih gitu. Kamu cuma kepake buat ngirim lamaran di sepertiga waktu harianmu. Dan 8 jam itu cuma ngirim 5. Itu kan sejam nggak satu-satu amat tuh. Ya nggak? Gitu. Nah ini balik lagi ke situ. Kenapa aku bilang gini? Di luar sana ada jutaan orang yang nggak bisa ngirim lamaran di hari kerja dan jam kerja. Contohnya teman-teman buruh. Mereka ngirim lamaran itu kadang kapan? Pulang kerja, pulang shift, kadang weekend. Nunggu nggak capek gitu. Ya, sibuk untuk sama keluarganya masih ngirim lamaran. Buktinya lolos-lolos aja
Kayak gitu. Aku pribadi aku pernah 2 kali aku. Satu empty, satu bukan gitu. Satu ngirim lamaran tengah malam, Sabtu Minggu kalau nggak salah, satunya tuh Minggu Senin gitu. Itu bener-bener kayak dini hari. Lolos-lolos aja tuh. Kayak gitu. Jadi ini tuh nggak ada masalah. Itu via email lagi gitu. Aku ngirim lamaran bener-bener tengah malam gitu. Yang satu lagi nongkrong, yang satu habis tahajud gitu. Lolos gitu. Dan di luar sana banyak gitu. Nah, maksudku tuh adalah dicoba dulu di situ. Apalagi tadi, alasan kamu ngirim lamaran, ya, kalau cuma di hari kerja tadi, itu cocok untuk kalau lewat email. Karena harapannya kan rekruter emailnya lagi standby kan, kayak gitu. Tapi kan ada loker banyak banget lewat Jobstreet tadi kamu sebut. Lewat LinkedIn gitu. Dua ini aja contoh, loker itu, ya, dia tuh nggak pakai window waktu kayak tadi. Cuma di jam kerja. Misalkan nih, sekarang, detik ini, kamu akses websitenya Jobstreet, kebuka nggak? Kamu sekarang buka Jobstreetmu, kebuka nggak? Lewat HP. Buka. Buka. Ada lokernya nggak? Ada. Iseng aja pencet apply, bisa nggak? Bisa. Bisa, gitu. LinkedIn pun juga sama. Karena job portal itu, termasuk LinkedIn ya, itu nggak pakai window waktu. Dia tuh pakai sistem perankingan. Loker udah di-input, kualifikasinya di-input, kemudian nanti ada CV, CV-nya nanti diekstrak informasinya beserta profilnya, dicocokin kata kuncinya, diurutin berdasarkan kecocokannya, tingkat kecocokannya yang nanti akan jadi sistem rekomendasi di halamannya si recruiter. Itulah ATS friendly kayak gitu. Itu. Jadi ya tadi itu. Jadi kayak kalau kamu di jam kerja dan hari kerja via email nggak apa-apa. Oke. Tapi ke depan kalau kamu memberlakukan itu di Jobstreet, di LinkedIn gitu-gitu, rugi nanti. Mungkin kamu nanya, "Lah tadi Bapak bilang Bapak via email. Kenapa iseng tengah malam?" gitu. Kenapa kayak gitu? Terus hari Sabtu pernah. Nah, ini challenge buat kamu. Iseng aja siang hari di hari Sabtu sore deh. Sabtu sore dan Minggu sore buka LinkedIn. Oke. Di menu search itu kamu tulis aja dibutuhkan. Kayak gitu. Nanti ada hasil pencarian kan. Kan kalau nge-search di atas itu kan ada hasil keluar kan. Terus kamu filter yang post. Jadi kamu akan melihat postingan yang mengandung kata dibutuhkan. Itu loker banyak banget. Nah, pertanyaanku, contoh, ada rekruter, ya aku udah praktekin, rekruter Sabtu Minggu tuh ada yang lumayan banyak tuh yang share loker. Nah, pertanyaanku, di hari Sabtu sore jam 4, kamu buka LinkedIn, ada loker diposting sama koneksimu atau followermu nge-like postingan rekruter. Intinya ada loker barusan diposting di mana kualifikasinya sesuai dengan kamu. Sabtu sore ya ini ya. Gitu. Kamu lagi free. Kualifikasinya sesuai dengan kamu. Alamat emailnya, follow up lokernya itu dikirim via email. Kira-kira kamu bakal ngirim lamaran ini saat itu juga atau hari Senin? Ini Sabtu sore, kamu lihat ada recruiter posting loker. Kamu mau follow up kapan via email? Dan alasannya apa? Itu aja sih. Ini nggak ada bener salah ya. Yang penting alasannya. Jadi bener atau salah, yang penting alasannya. Apa yang kamu lakuin? Yang saya lakukan sih untuk selama ini saya apply-nya di hari Seninnya karena Ya, saya masih terpaku di waktu pengiriman. betul. Waktu pengiriman harapannya kebaca sama recruiter ya, gitu. Iya. Kalau aku jadi kamu, aku kirim saat itu juga. Kenapa? Di LinkedIn, beliau barusan posting soal locker. Berarti beliau masih di depan laptop mungkin, lagi buka LinkedIn. Mungkin beliau juga masih standby email. Jadi aku kirim saat itu juga. Karena harapanku adalah banyak orang yang mungkin Sabtu liburan, nggak ngelihat locker Hmm. ini, aku lihat. Gitu. Dan beliau barusan posting. Makanya aku share. Harapanku beliau masih standby di depan laptopnya. Dan itu terbukti. Bukan cuma aku, jutaan orang. Serius. Nah, nanti coba ke depan dicoba ya. Oke?